Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama dalam rangka tawasau bil haqqi tawasau bis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, malam ini kita masih melanjutkan kajian Kaifa amalahum an-nabi. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dan masih pada bab interaksi Nabi dengan istri-istri beliau. Di kesempatan kali ini kita masuk pada bab hululul musykilat fil baitin nabawi. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanage konflik yang terjadi di rumah tangga beliau. Setidaknya ada 3 contoh yang disebutkan dalam bab ini. Yang pertama terkait hadithul ifki, saat Aisyah radhiyallahu anha, istri yang sangat beliau cintai, dituduh melakukan selingkuh. Kemudian yang kedua, ketika istri-istri beliau protes demo, tapi demo dalam diam, demo damai ini, minta kenaikan uang belanja. Dan yang ketiga adalah kasus di mana kecemburuan yang maha berat yang dialami oleh istri-istri beliau ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit condong kepada, sebenarnya bukan condong sih, dipandang condong kepada sebagian istri beliau. Insyaallah akan kita jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama jamaah sekalian, hadithul ifki, terkait tentang peristiwa al-ifki, dikenal sebagai hadithul ifki, yaitu isu propaganda yang menyudutkan Aisyah radhiyallahu anha, di mana disebutkan Aisyah itu berselingkuh dengan sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Saya jelaskan secara ringkas saja karena seingat saya ini sudah saya mukodimahi pada pertemuan sebelumnya. Secara ringkas saja jemaah sekalian. Singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ibunda Aisyah dalam sebuah perang namanya perang Bani Mustalik. Sepulang dari perang Bani Mustalik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampir di sebuah tempat. Sebagaimana kita ketahui, istri-istri Nabi kalau ikut jihad, ikut perang bersama dengan Nabi, biasanya mereka dibawa di sebuah unta khusus, kemudian untanya dikasih skop ataupun semacam tenda kecil. Nah, nanti ada sebagian para sahabat yang memang ditugaskan khusus untuk membawa tenda tersebut, membawa unta tersebut yang nanti menaikkan dan menurunkan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga jamaah sekalian, saat itu Aisyah radhiyallahu anha diturunkan dari unta tersebut, diturunkan dari tendanya, maksudnya skupnya diturunkan dari unta. Kemudian ibunda Aisyah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi hajat, untuk buang hajat. Beliau pun berangkat, kemudian singkat cerita beliau pulang. Ketika beliau masuki tenda kecil tersebut, dia merasa bahwa entah gelangnya atau cincin yang pernah dihadiahkan oleh saudaranya Asma binti Abi Bakar itu ketinggalan di tempat beliau buang air tadi. Beliau pun balik jamaah sekalian tanpa memberitahu kepada prajurit yang bertugas untuk mengangkat tandu ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berangkat, ternyata seperginya beliau pergi keluar dari dari pasukan tersebut, ternyata Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan perjalanan. Para sahabat pun mengangkat tandu tersebut dan mereka tidak sadar kalau tandu tersebut kosong. Kenapa?
Karena pada saat itu Ibunda Aisyah masih masih kurus, masih langsing ya. Jadi nggak terasa ketika diangkat tanduk tersebut. Mereka mengira ada Ibunda Aisyah di atasnya. Ketika Ibunda Aisyah balik, ternyata beliau tidak melihat seorang pun dari pasukan. Beliau pun bingung, beliau berteriak-teriak juga tidak ada jawaban. Akhirnya beliau memutuskan diri untuk tidur di pohon tersebut karena beliau berpikir nanti kalau Rasulullah SAW melihat tenda tersebut kosong, pasti akan balik ke sini menjemputku. Beliau pun tertidur di bawah pohon tersebut sampai ada salah seorang prajurit yang memang ditugaskan oleh Rasulullah SAW sebagai pasukan penyapu, namanya Sofwan bin Mu'attal. Nah, Sofwan ini jamaah sekalian, dia termasuk pasukan penyapu yang paling belakang, yang paling akhir. Ketika dia tiba di tempat tersebut, dia memeriksa barang-barang yang mungkin ada yang tertinggal. Dia kaget melihat ada benda hitam di dekat pohon besar. Begitu beliau mendekat, kaget ternyata dia adalah seorang wanita. Dan saat itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tertidur sambil melepaskan cadarnya. Saat itu sudah ada perintah untuk hijab. Nah jamaah sekalian, begitu melihat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, begitu kagetnya, dan beliau langsung mengatakan, Ummul Mukminin Aisyah, ini istri Nabi. Itu saja kata-kata yang keluar dari lisannya Sofwan bin Mu'attal, nggak ada kata-kata lain. Beliau pun membawa untanya dan menundukkan untanya, menderumkan untanya. Ibunda Aisyah diisyaratkan untuk naik ke atas unta tersebut. Lalu Sofwan bin Mu'attal berjalan cepat untuk menyusul pasukan. Nah, ketika pasukan melihat Sofwan bin Mu'attal bersama dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, akhirnya muncul berbagai macam prasangka. Lalu prasangka ini dikobarkan lagi, dibakar lagi oleh orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang juga ikut dalam ekspedisi tersebut. Dia mengatakan bahwa istri Nabi Muhammad SAW itu selingkuh. Nah, ma'asyiral muslimin, sampai di Madinah, Ibunda Aisyah karena kecapean itu sakit. Sementara isu terkait tentang perselingkuhan beliau dengan Sofwan bin Mu'attal itu tersebar di mana-mana. Sudah betul-betul menyebar sampai setiap rumah di kota Madinah. Rasulullah SAW mengerti hal itu. Beliau tidak bisa berbuat banyak karena saat itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sedang sakit. Hanya saja ada satu keanehan yang didapati oleh Ibunda Aisyah, yaitu apa? Setiap kali berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, biasanya beliau senyum. Kali itu nggak senyum, ya datar-datar saja mimik muka beliau. Ketika Ibunda Aisyah cerita pun, beliau sepertinya tidak menyediakan waktu dan perhatian khusus. Beda dengan waktu-waktu sebelumnya, di mana kalau beliau bertemu dengan Rasulullah akan senyum. Ketika beliau cerita, Rasul akan mendengarkan dengan baik-baik. Ini kok beda? Sampai suatu waktu Ibunda Aisyah ingin buang hajat, buang air besar. Dulu orang-orang kalau BAB nggak ada WC sebagaimana kita sekarang. Orang dulu BAB-nya di tengah padang pasir. Ada tempat-tempat tertentu untuk BAB di sana. Nanti biasanya karena panas itu kotorannya cepat sekali tidak bau ya, karena terbakar oleh teriknya matahari. Nah jamaah sekalian, saat itu beliau membawa seorang budak, seorang pembantu, ada yang mengatakan budak, ada yang mengatakan pembantu. Ketika pulang, Ibunda Aisyah tersandung batu atau tersandung kayu lah, pokoknya beliau tersandung. Lalu beliau mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi budaknya atau pembantu ini justru mengatakan, celakalah fulan. Kaget, kenapa kau mendoakan kecelakaan dia? Kemudian budak ini mengatakan, ya Ummul Mukminin, apakah anda tidak tahu apa yang mereka tuduhkan kepada anda? Emang mereka tuduh apa? Ya Ummul Mukminin, sesungguhnya di Madinah ini tersebar kabar bahwa anda selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal dalam perjalanan pulang dari Bani Mustalik. Bak disambar petir, kaget luar biasa. Barulah kemudian beliau tahu kenapa Nabi Muhammad SAW sang suami berbeda sikapnya daripada sebelumnya. Yang dulunya menyayangi beliau, lembut kepada beliau, sering menanyakan keadaannya, perhatian yang luar biasa. Sekarang kok beda? Beliau pun tahu, oh ternyata Nabi Muhammad SAW menghadapi isu ini. Lalu ketika pulang di rumah ditanya oleh Rasulullah, ya Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku kabar begini. Kalau seandainya engkau benar-benar melakukannya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosamu. Tapi kalau seandainya
engkau tidak melakukannya, sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan surat, akan menurunkan ayat yang akan membersihkan namamu. Ibunda Aisyah semakin bingung, bimbang, di tengah rasa sakit, ditanya oleh sang suami tercinta dengan tuduhan yang sangat berat sekali. Akhirnya beliau mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk istirahat ke rumah ibu saya. Diizinkan oleh Rasulullah SAW. Rasul pun mengumpulkan semua informasi terkait masalah itu. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur yang mensucikan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Surah An-Nur ayat 11 sampai 20 ya, yang menjelaskan bahwa isu tersebut adalah isu yang tidak benar, dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari langit yang ketujuh. Jamaah sekalian, ini ceritanya panjang sekali sebenarnya di sini. Cuma ada beberapa hal yang perlu kita ambil pelajaran dari sini. Yang pertama, jamaah sekalian, Rasulullah SAW begitu mendengarkan isu yang menimpa istri tercinta, beliau tidak serta-merta marah kepada orang-orang yang menyebarkannya, dan juga tidak mencurigai Ibunda Aisyah dengan kecurigaannya luar biasa. Tapi beliau mencoba at-tarawi, yaitu apa? Mencari kabar tersebut, melacak. Akhirnya beliau bertanya dari satu orang ke orang lain, bertanya bagaimana sikap mereka terhadap Ibunda Aisyah, bagaimana penilaian mereka terhadap Ibunda Aisyah. Menurut mereka apakah benar Ibunda Aisyah melakukan demikian? Beliau datangi satu persatu banyak orang yang selama ini dekat dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan semuanya menyatakan mustahil ya Rasulullah, tidak mungkin Ibunda Aisyah melakukan perbuatan tersebut. Beliau cari informasi dulu. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, ketika ada masalah, Nabi Muhammad SAW mencontohkan kita tidak mengapa seorang suami itu merubah sedikit perilakunya kepada istri beliau, kepada istrinya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu merubah perilakunya kepada istri beliau. Ya sedikit saja, yang dulu biasanya sangat perhatian, sebagai sebuah bentuk semacam hukuman atau sebagai sebuah bentuk bahwa ini dalam masa investigasi, Nabi Muhammad itu tidak sebagaimana sebelumnya yang dulu biasa nanya kabarnya Aisyah, senyum ketika berjumpa dengan beliau. Sekarang tidak lagi selama masa tersebarnya isu tersebut. Yang biasanya beliau ngomongnya lembut, mendengarkan cerita-cerita Aisyah, saat itu beliau tidak begitu mendengarkan cerita Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Biar apa? Biar istri ataupun keluarga tahu bahwa ada perubahan yang sedang terjadi, ada masalah yang perlu diselesaikan. Nah ini kata para ulama ya, bagaimana sikap yang diambil oleh Rasulullah SAW yang mungkin saja bisa kita praktekkan kalau ada problem-problem yang terjadi antara kita dengan keluarga kita. Jadi sedikit berubah perilaku itu boleh, tapi Nabi Muhammad SAW tidak memperlakukan kasar istri beliau ketika terjadi problem. Ya ditanya baik-baik saja, ya Aisyah, saya dengar kabar begini. Kalau memang kau melakukannya, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak melakukannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan namamu. Beliau tidak emosional ketika menyelesaikan permasalahan, tetap tenang, cool, bertanya dengan baik-baik kepada istri beliau tanpa harus mengusir mereka dari rumahnya. Sebagaimana demikian juga seorang istri kalau punya masalah dengan suami, tidak diperbolehkan untuk pergi lari langsung ke tempat orang tuanya, nggak dibenarkan. Kecuali satu, kalau seandainya konflik tersebut menimbulkan kekerasan, mungkin suami mengancam membunuh, memukul dan lain sebagainya, pada saat itu istri boleh keluar dari rumah sang suami dengan kondisi darurat seperti itu. Adapun kalau sekedar konflik ya biasa, tegang-tegangan dan lain sebagainya, tidak diperbolehkan seorang istri untuk keluar dari rumah suaminya, pergi lari ke rumah orang tuanya. Justru itu akan menimbulkan masalah dan bertambah banyak masalah. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ifki. Itu sudah saya jelaskan yang kemarin. Nah, sekarang jemaah sekalian, tentang kasus di mana istri-istri Nabi meminta kepada Rasulullah SAW untuk menaikkan uang belanja. Ini
Istri Nabi juga manusia ya. Yang namanya uang belanja itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah ini diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad SAW, minta izin untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad sedang menyendiri. Ketika beliau masuk, kok sungung, tidak ada suara apa-apa, biasanya ramai bercakap-cakap. Rasulullah SAW biasanya sering bergurau dengan istrinya. Kok ini kondisinya sungung, tidak ada suara apa-apa, sepi sekali, semuanya diam. Istri-istri Nabi juga diam, Nabi juga menyendiri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasakan ada perubahan. Ini ada apa ya? Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang sama dirasakan oleh siapa? Dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Aisyah. Beliau juga merasakan nih kayaknya ada satu masalah ini. Akhirnya jemaah sekalian, singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kedua sahabat ini tentang sikap istri-istri beliau yang meminta kenaikan uang belanja. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, saat itulah Umar ingin memukul Hafsah tapi ditahan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga Abu Bakar ingin memukul anaknya yaitu Aisyah, namun ditahan juga oleh Rasulullah SAW. Rasulullah diam cukup lama, ada yang mengatakan sampai sebulan, ada yang mengatakan Rasulullah mendiamkan istrinya terkait kasus ini sampai sebulan, ada yang mengatakan 3 hari, ada beberapa riwayat terkait masalah itu. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah diamnya itu selama kurang lebih 1 bulan, ada yang mengatakan pendapat 1 bulan, ada yang mengatakan 3 hari, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat untuk memberikan jalan keluar kepada Rasulullah SAW menghadapi protes istri beliau tentang kenaikan uang gaji ataupun uang belanja. Nah, jamaah sekalian, suratnya bisa dibaca dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-28 sampai 29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika, wahai nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau mereka ingin dunia dan perhiasannya, fata'alaina, panggil mereka, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Sampai kepada istri-istri kamu, kalau mereka itu menuntut kenaikan uang belanja, mereka ingin menginginkan dunia, menginginkan perhiasan-perhiasan dunia, panggil mereka, sampaikan kepada mereka, aku akan memberikan apa yang kalian minta, tetapi maaf-maaf, usarrihkunna sarahan jamila. Saya akan memisahkan kalian dari aku dengan cara yang baik. Saya tidak akan marah-marah. Sampaikan itu kepada istrimu ya Rasulullah. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi kalau seandainya mereka, istri-istri mereka itu betul-betul niatnya untuk mencari ridho Allah, mencari ridho Rasulnya dan menginginkan kehidupan akhirat, fa innallaha, sesungguhnya sampaikan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan bagi orang-orang yang baik di antara kalian, itu di antara istri-istri Nabi, itu apa? Ajron azima, pahala yang luar biasa. Jadi Nabi Muhammad SAW menghadapi problem tersebut memang cukup berat. Bayangkan sampai 1 bulan. Kebayang Nabi Muhammad itu bukan sekedar suami bagi istri-istri beliau yang tugasnya hanya mencari nafkah. Tidak sekedar itu. Tapi tugas beratnya beliau adalah apa? Beliau seorang nabi yang harus menyampaikan dakwah di tengah masyarakat, di mana ujian itu sangat berat, memungkinkan beliau tidak sempat mencari nafkah. Bahkan bisa jadi usaha-usaha yang telah beliau bangun itu bisa terabaikan
tidak bisa dikerjakan dengan baik karena beliau harus fokus dakwah. Satu. Yang kedua, beliau bukan sekedar nabi lagi, tapi beliau adalah apa? Pemimpin negara. Dan pemimpin negara pada saat itu belum ada gaji, beda sama presiden zaman sekarang ya. Belum ada fasilitas umum zaman sekalian, belum ada fasilitas pribadi. Udah begitu, beliau adalah seorang konsultan yang menerima konsultasi dari semua kalangan dengan semua masalah yang mereka hadapi. Ada yang konsultasi masalah keluarga, ada yang konsultasi masalah fikih, masalah akidah, dan macam-macam. Yang lebih daripada itu jemaah sekalian, Nabi Muhammad juga seorang panglima perang yang harus membawa pasukannya, berpikir bagaimana memenangkan pasukan, berpikir bagaimana mengatur pasukan, dan kadang beliau bepergian sampai berbulan-bulan. Jadi memang agak berat bagi Nabi Muhammad untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan istri beliau. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala berikan solusi. Wahai Nabi, panggil istri-istrimu, tanting mereka. Kalau mereka masih ngotot untuk meminta kenaikan nafkah lahir, maka sampaikan, berikan apa yang mereka butuhkan, tapi ceraikan mereka. Tapi kalau seandainya mereka masih bersabar denganmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Rasul dan menginginkan kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar yang berbeda dengan wanita-wanita pada umumnya. Karena berat, ya, membersamai Nabi itu berat sekali. Jadi begini jemaah sekalian, seakan-akan Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau istri menuntut kenaikan, sebenarnya itu hal-hal yang biasa, bukan sebuah perbuatan dosa atau bukan sebuah perbuatan yang melanggar syariat biasa. Cuma saja kemampuan Nabi kan beda. Beliau beda dengan sahabat-sahabat lain yang mungkin fokus untuk tijarah, berdagang. Sementara beliau harus berdakwah, harus menyediakan waktu untuk umatnya. Beliau harus memimpin pasukan perang, beliau harus menyusun strategi untuk memenangkan pertempuran. Memang berat, apalagi pada zaman dulu sekali lagi belum ada gaji bagi Nabi. Kecuali 1/5 harta ghanimah, itu pun kalau dapat ghanimah. Panggil mereka satu persatu. Ditanting oleh Rasulullah SAW. Kemudian dipanggil yang pertama kali adalah Aisyah. Rasulullah SAW memanggil Aisyah dan memberikan tawaran yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 28-29 tadi. Ya Aisyah, kalau kamu ingin apa yang diminta olehmu dan saudara-saudaramu, saudari-saudarimu, saya akan berikan apa yang kalian minta. Saya akan berikan apa yang kalian minta, tetapi usarrihki sarahan jamila. Aku akan pisahkan kamu, tak balikan kepada kedua orang tuamu. Tapi kalau kamu bersabar bersama dengan saya, ya kamu harus ridho dengan apa yang saya berikan sekarang. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang sangat besar bagi kalian. Akhirnya Ibunda Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan menuntut lagi ya Rasulullah. Saya ridho dengan Allah dan Rasulnya." Baik. Kamu pulang, jangan beritahu kepada siapa-siapa. Dipanggillah satu persatu istrinya, ditanting oleh Rasulullah SAW, dan luar biasa jamaah sekalian, semuanya menyatakan taubat dan tidak meminta kenaikan gaji kepada Rasulullah SAW. Nah, ini permasalahan kedua yang mungkin juga dihadapi oleh kita dalam berkeluarga. Apalagi kebutuhan pokok semakin hari semakin tinggi. Demikian juga semakin hari anak semakin banyak. Anak juga bukan lagi TK tapi sudah SMP, SMA, bahkan sudah kuliah. Yang mungkin dihadapi oleh pasangan yang masih produktif seperti kita. Kalau bapak-bapak yang sudah tua mungkin sudah selesai masalahnya ya. Tapi kalau kita ini luar biasa sedang menghadapi masalah tersebut. Masyarakat muslimin, Rasulullah SAW mengajar kepada kita ketika kondisi-kondisi seperti itu adalah apa? Ya nggak apa-apa kita meluangkan waktu untuk menyendiri, kemudian menata hati kita, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan beban kita, meninggalkan kebersamaan dengan keluarga sebagai sebuah bentuk pengajaran kepada mereka dan upaya untuk mencari solusi. Itu enggak masalah jemaah sekalian. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak marah ketika istri-istri beliau itu menuntut untuk kenaikan gaji. Karena itu yang wajar, dan tuntutan mereka ini bukan banyak-banyak sebagaimana pada umumnya, enggak. Ya sewajarnya saja. Sewajarnya saja. Rasulullah SAW itu mencoba untuk mencarikan solusi seperti ini jemaah sekalian. Berikan contoh. Ya, tidak kemudian beliau marah-marah,
banting piring, banting HP, tidak jemaah sekalian. Dia sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat untuk membimbing Nabi Muhammad SAW menyelesaikan konflik keluarga tersebut. Satu. Yang kedua jemaah sekalian, di sini kata para ulama yang bisa kita ambil di sini adalah apa? Keluarga, terutama orang tua, boleh sesekali ikut terjun menyelesaikan konflik anak dan menantunya. Diperbolehkan, tapi jangan melampaui batas. Artinya, ketika sang suami memperbolehkan orang tua untuk menyelesaikan masalah tersebut, silakan, orang tua boleh masuk dalam ruangan tersebut. Tapi jangan melampaui batas. Kayak tadi ya, ketika Abu Bakar mengetahui hal tersebut, beliau mengingatkan Aisyah, hampir saja beliau menempeleng Aisyah sebagai bentuk kemarahan beliau karena dianggap kurang ajar. Ya, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bilang gini sama Hafsah, Hafsah, kamu gak usah beban-bebani Nabi. Kalau minta apa-apa minta sama saya. Nabi sudah cukup bebannya begitu berat. Minta sama saya saja. Jangan sampai Nabi Muhammad SAW menceraikan kamu wahai Hafsah. Ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini sesekali orang tua itu terjun untuk menyelesaikan konflik antara anak dan menantu, itu gak masalah. Selama sekali lagi diizinkan oleh sang suami, karena bagaimanapun suami memiliki hak. Walaupun bapak-bapak istri daripada mantu Anda adalah putri sampean, ya putri bapak ataupun putri ibu, tetap ada batas-batasannya kalau sudah menjadi istri bagi laki-laki. Ya, inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar maupun Abu Bakar. Ya. Inilah yang diingatkan oleh siapa? Rasulullah SAW kepada Umar dan Abu Bakar yang saat itu ingin menempeleng kedua putrinya karena dianggap terlalu membebani Rasulullah SAW. Kemarahan Abu Bakar dan Umar itu juga bukan karena kemarahan emosi, tidak, tapi karena mereka tidak ingin Nabi Muhammad SAW disakiti dengan permintaan istri-istri beliau. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini berbeda dengan sebagian kita sekarang di mana seringkali orang tua itu terlalu dalam mencampuri urusan rumah tangga. Sehingga yang terjadi adalah apa? Seringkali orang tua menjadi penyebab konflik atau bahkan penyebab perceraian antara suami dan istri. Saya sering mendapatkan mendapatkan curhatan, konsultasi terkait masalah itu. Di mana jamaah sekalian, terutama keluarga muda yang mungkin baru nikah setahun, 2 tahun, atau mungkin baru punya anak 1 atau 2. Kan untuk menyamakan visi misi, menyamakan frekuensi untuk bisa komunikasi dengan baik, kan butuh waktu yang sangat lama. Nah, pada saat itu jamaah sekalian, seringkali konflik itu timbul. Nah, saya pernah dikonsultasi oleh salah seorang, bukan di Solo ya, daerah Jawa Timur sana. Itu baru nikah 6 bulan akhirnya cerai karena keluarganya itu merasa tidak nyaman dengan perlakuan sang suami kepada putri mereka gitu ya. Ini terlalu dalam nih campurnya. Karena kalau kita sudah menyerahkan putri kita, ya sudah terserah bagaimana sang suami mengatur kehidupan mereka. Enggak usah terlalu dalam. Nah, Rasulullah itu seperti itu juga. Bahwa sesekali datang bertanya kondisi seperti apa kepada anaknya, itu sah-sah saja. Tapi kalau sudah terlalu dalam, ya tidak dibenarkan kecuali kalau konflik tersebut sudah tidak bisa dipertemukan. Maka pada saat itu sang istri boleh balik ke rumah orang tuanya, kemudian sang suami tinggal di rumahnya, lalu nanti diutus yang namanya hakam, yaitu hakim, ya, utusan dari wakil dari sang istri, kemudian wakil dari suami membicarakan bagaimana keberlanjutan rumah tangga. Kalau seandainya suami istri betul-betul sudah tidak bisa berkomunikasi, sudah tidak bisa diajak diskusi lagi, artinya kalau ketemu isinya perang, isinya mungkin saling menuduh dan lain sebagainya, maka pada saat itu boleh ya seorang suami ataupun keluarga suami menunjuk satu orang sebagai wakilnya, kemudian keluarga istri ataupun istri menunjuk satu orang sebagai wakilnya, dan mereka meminta kepada wakil mereka ini mewakili mereka untuk diskusi. Apa yang diputuskan oleh dua utusan ini, mereka akan sami'na wa ata'na. Apakah melanjutkan atau berhenti sampai di situ atau melanjutkan dengan syarat? Maka
harus menjadi komitmen kedua keluarga. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an jamaah sekalian, disebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau perkara ini disebutkan dalam Al-Qur'an berarti penting. Karena enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara yang remeh. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sang suami dan sang istri tidak bisa lagi diajak berdiskusi, isinya cuma berantem, isinya saling menuduh, bahkan mungkin menimbulkan konflik yang lebih dahsyat, maka hendaklah mereka mengutus hakam, wakil dari keluarga suami dan wakil dari keluarga istri untuk berdiskusi, menyelesaikan konflik tersebut. Kalau seandainya dua wakil ini ternyata hasil keputusannya lanjut dengan syarat, ya disampaikan lanjut dengan syarat. Kalau tidak, berhenti sampai di situ, ya sudah berhenti sampai di situ. Nah, sampai sedetail itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan konflik keluarga. Ya. Ini poin yang kedua jamaah sekalian. Jadi orang tua boleh-boleh saja, tapi harus tahu batasannya. Tidak boleh terlalu dalam. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, poin yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah apa jamaah sekalian? Seorang istri memang menuntut kenaikan uang belanja kepada sang suami, menuntut kebutuhan kepada sang suami, wajar-wajar saja. Karena sang suami adalah tulang punggung mereka dan mereka telah menjadi budak bagi suami mereka. Kan begitu. Sah-sah saja. Sah-sah saja, namun jamaah sekalian harus sesuai dengan kemampuan sang suami. Tidak boleh lebih daripada itu. Apalagi mungkin di sini disebutkan seringkali perempuan itu kan bertemu dengan berbagai macam orang, sering bertamu ke rumah orang dari berbagai macam kalangan dan dari kelas sosial yang berbeda-beda. Mungkin dia bertamu dengan barusan pulang, bertamu kepada keluarga orang yang kaya, yang suaminya di rumah terus bisa membersamai dan bisa memenuhi kebutuhan sang istri. Sementara mungkin ketika dia pulang ke rumah, suaminya sedang bepergian, udah begitu kebutuhannya banyak yang gak terpenuhi. Itu terkadang mempengaruhi pikiran seorang wanita. Maka jamaah sekalian, di sini Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan, hendaklah seorang perempuan itu tidak membandingkan kondisi dia dan kondisi orang lain, kondisi keluarganya dan kondisi orang lain. Kenapa? Karena itu akan bisa menimbulkan konflik. Ya. Dan beliau menjelaskan di sini bahwa seorang perempuan ketika melihat perbedaan-perbedaan yang mencolok antara keluarga dia dan rumah tangganya dan keluarga orang lain, maka hendaklah dia itu melihat yang lebih bawah, yang lebih menggenaskan nasibnya. Supaya apa? Supaya dia lebih bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keluarganya. Karena seringkali kan jangankan perempuan, kita saja kadang mungkin bertemu dengan banyak orang, kita melihat istrinya senantiasa membersamai dia. Ketika dia pulang kerja, sang istri menyediakan segala kebutuhannya misalkan. Sementara istri kita mungkin begitu kita pulang kerja, boro-boro disiapin handuk atau disiapin minuman. Dia lagi mempersiapkan anaknya atau tidur di kamar karena kecapean mengurus anak misalkan ya. Nah jemaah sekalian, satu keluarga dan keluarga lain, konflik ataupun masalahnya beda-beda. Demikian juga kondisi antara satu dan yang lain juga berbeda-beda. Maka pada saat itu suami istri tidak boleh membandingkan antara satu rumah dengan rumah yang lain, antara rumah tangga dia dengan rumah tangga orang lain. Seringkali konflik yang terjadi juga ini pernah diceritakan kepada saya dalam sebuah diskusi. Ada orang yang curhat sama kita, seorang suami. Dia bilang begini, sang istri sering marah-marah kepada dia karena sang istri sering melihat status teman-temannya. Kan teman-temannya buat status, alhamdulillah bisa keluar bareng-bareng bersama suami dan anak, pergi entah kemana ya, dibuatkan statusnya, kemudian ditulis captionnya apa, bagaimana dengan keluarga Anda gitu ya. Nah sementara mungkin sang suaminya itu karena kesibukan kerjanya sering keluar kota, yang secara ekonomi mungkin berbeda dengan posisi temannya yang buat status tersebut. Mungkin teman yang buat status suaminya seorang bos, suaminya seorang pengusaha, sementara suami dia mungkin seorang karyawan biasa ya. Akhirnya apa? Seringkali konflik. Bapak, ayah, ini loh teman saya ini sesibuk-sibuk suaminya itu tetap bisa meluangkan waktu sepekan 2 hari apa 3 hari bersama dengan keluarganya. Papa ini gak pernah sama sekali. Mungkin dia gak tahu kalau sang suami daripada temannya itu seorang
seorang bos ya, seorang pengusaha, sementara sang suami seorang karyawan biasa. Nah, jamaah sekalian, seringkali namanya perempuan begitu, dia status kawannya aja sudah bikin dia itu berang-berang sama suaminya ya. Baik ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua, kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW menyelesaikan konflik. Akhirnya ditanting oleh beliau. Cara penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya baik-baik, tidak perlu marah-marah, tidak perlu banting piring, tidak perlu kemudian usir suami, usir istri, ataupun main tangan, nggak perlu. Beliau tanting, dipanggil satu persatu. Gini saja, saya ini seorang nabi, kemampuan saya memberikan maisha ya kayak gini. Karena saya bukan milik kalian seorang, saya milik umat, misalkan gitu ya. Saya milik banyak orang, misalkan saya punya ayah, punya ibu yang masih hidup, saya wajib berbakti kepada mereka misalkan kalau Anda masih punya keluarga. Saya juga punya adik perempuan yang orang tua saya sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada adik saya harus memberikan nafkah kepada adik saya karena bagaimanapun seorang kakak merupakan wali bagi adik perempuannya misalkan. Ini perlu dijelaskan, kemampuan saya begini, ya monggo, kalau kamu bersabar, ayo kita berusaha, berdoa kepada Allah, yakinlah Allah Subhanahu wa taala berikan solusi. Tapi kalau kamu sudah nggak sabar dan daripada saya mendolimi kamu terus, tiap hari kamu marah, malah kamu tambah dosa, ya udah kita selesaikan baik-baik di meja pengadilan. Ya. Jadi jamaah sekalian, kalau sudah betul-betul seperti itu tuh enak ya, damai. Dan ternyata jamaah sekalian, perempuan kalau digitukan ya juga luluh sebagaimana istri-istri Rasulullah SAW. Nah jamaah sekalian, ini cerita yang ketiga, konflik di tengah rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ya, yang ketiga adalah ini kasusnya jamaah sekalian, ada dua kasus sebenarnya, tapi ada perbedaan di kalangan para ulama. Kasus pertama adalah apa? Nabi Muhammad SAW itu pernah menggauli budak perempuannya, sehingga saya namanya Maria Al-Kibtiyah, budak perempuan tapi kecantikannya seperti Ratu Cleopatra karena orang Mesir ya. Di rumahnya Hafsah. Ketahuan oleh Hafsah, wah Hafsah marah luar biasa, cemburu luar biasa. Dia pun memprovokasi istri-istri Nabi, dia cerita terkait masalah itu. Akhirnya istri-istri Nabi juga terprovokasi. Ini kisah pertama yang nanti diturunkan satu surat terkait masalah itu. Yang kedua, Rasulullah SAW seringkali kalau ke rumahnya Zainab binti Jahas, istri beliau, Zainab binti Jahas ini agak lama dibandingkan kalau ke rumah istri lain. Ya nggak sering sih, cuma sok-sok sering lama gitu loh, ngobrol dengan Zainab binti Jahas. Ya mungkin lebihnya 5 menit atau 10 menit. Bapak-bapak kalau sudah punya istri lebih daripada satu, lebih 5 menit itu diperhitungkan loh Pak. Ya, 5 menit aja ya, diperhitungkan. Padahal kalau bapak punya istri cuma satu ya nggak masalah, mau 1 jam di luar, mungkin istri malah senang. Kenapa? Bisa tidur, ya. Bisa baca-baca novel ya, atau baca apalah misalkan. Tapi kalau sudah lebih daripada 1 jamaah sekalian tadi ya, jangankan 5 menit, 1 menit aja diperhitungkan. Nah inilah yang membuat istri-istri Nabi itu, terutama Hafsah dan Aisyah, cemburu berat kepada Zainab binti Jahas. Diselidikilah oleh mereka, kenapa sih Nabi kok sering ke sana gitu. Nek cantik kan lebih cantik kita berdua gitu nih ya. Nek muda lebih muda kita berdua ya. Ada apa sebenarnya? Diselidiki ternyata Zainab binti Jahas sering menyediakan Nabi Muhammad SAW itu madu dari bunga maghofir. Ada madu, Nabi sangat suka madu tersebut. Di antara minuman yang sangat disukai sama Nabi itu madu. Ya. Nah, bunga maghofir ini aromanya memang khas. Enggak busuk sih, cuma aromanya khas kalau diminum madu tersebut. Kan madu kan macam-macam kan, tergantung bunga apa yang dia makan. Kalau lebah tersebut sukanya bunga mahuni, ya madunya pahit. Ini loh madu yang paling bagus tuh madu pahit, bukan madu biasa dicampur dengan obat pahit ya, akhirnya madu pahit ya. Nah, madu yang paling baik itu madu asli ya. Aslinya bisa dari pohon mahuni, bisa dari pohon apa. Kalau di tempat saya itu banyak. Kalau madunya itu hidup di
apa namanya di apa namanya rumput yang stabana. Rumput itu apa istilahnya? Steva dan stabana ya istilahnya ya. Stabana ya. Kan tempat saya masih banyak itu. Di pegunungan masih banyak apa namanya? Padang rumput yang sangat besar sekali di pegunungan itu. Itu biasanya madunya itu warnanya putih dan gak terlalu manis, enak. Mahal tapi ya. Biasa begitu ya. Nah, kalau madu itu di pohon-pohon asam, karena di tempat saya banyak sekali pohon asam dan pohon apa namanya bidara, itu biasanya madunya itu asam-asam rodo pahit, asam pahit. Ya. Nanti kalau di pohon mahuni biasanya madunya apa? Pahit. Ya. Jadi ada tuh madu pahit, nggak semua madu itu manis, jemaah sekalian. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, akhirnya mereka tahu oh ternyata Nabi Muhammad ini mampirnya di rumah Zainab binti Jahaz karena tadi minum madu berdua sambil ngobrol. Akhirnya dua kejadian ini menyebabkan Aisyah dan Hafsah, terutama Aisyah dan Hafsah dan istri-istri lainnya cemburu berat. Lalu mereka pun bersepakat membuat konspirasi. Apa konspirasinya? Konspirasinya adalah mari kita bilang bahwa Nabi Muhammad itu mengeluarkan aroma yang bau dari mulutnya. Ya. Mereka pun Aisyah ketemu Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, Anda habis makan apa? Atau habis mendatangi siapa? Kok aroma badan Anda ini kurang mengenakan? Iya. Mungkin habis mendatangi siapa tadi? Maria Al-Qibtiyah atau karena minum madu mungkin. Kemudian Nabi Muhammad enggak, saya hanya minum madu kok ya. Tapi aromanya enggak bagus ya Rasul. Ketemu Hafsah juga ngomong begitu, ketemu istri lain juga ngomong begitu jemaah sekalian. Akhirnya Nabi Muhammad SAW itu berpikir begini, Nabi Muhammad itu punya karakter. Beliau nggak suka kalau ada bau yang keluar dari badan beliau. Beliau nggak suka sekali. Mau bau mulut, bau apa aja beliau nggak suka. Beliau sangat pingin sekali semua yang keluar dari badan beliau ini beraroma wangi. Maka saat itu juga Nabi Muhammad SAW mengharamkan madu tersebut. Sebagian riwayat mengatakan beliau mengharamkan Maria Al-Qibtiyah untuk digauli. Karena provokasi dari istri-istri beliau ini. Nah, ketika itu terjadi, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Itu apa? Surah At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu madu yang halal bagi kamu atau budak yang juga halal bagi kamu dalam rangka mencari ridho istri-istri kamu, itu enggak baik. Akhirnya jamaah sekalian, Rasulullah SAW pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak jadi mengharamkan madu dan juga mengharamkan Maria Al-Qibtiyah. Nah, dari sini para ulama menjelaskan apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini jamaah sekalian. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah apa? Untuk menyelesaikan konflik dengan keluarga, jangan pernah melanggar syariat untuk mendapatkan ridho sang istri atau ridho sang suami. Karena banyak kejadian di masyarakat yang awam menyelesaikan konflik dengan munculkan konflik. Ini nauzubillah semoga tidak terjadi di kalangan kita. Dulu saya pernah tinggal di sebuah tempat, Solo Raya lah, saya nggak sebut daerah mana gitu. Nanti Anda akan menyelidiki. Ini kejadian cukup mengerikan sekali. Namanya orang jarang ngaji, juga jarang sholat. Sang suami punya kebiasaan buruk, yaitu apa? Dia sering, karena sang suami ini kerjaannya nyupir gitu. Sering main wanita, kadang bawa, selingkuhan itu ke rumahnya. Dengan sepengetahuan istrinya. Terjadi konflik terus. Hingga suatu waktu jamaah sekalian terjadi konflik yang sangat luar biasa. Kami dengar sendiri itu, ya. Kami dengar sendiri dan masyarakat di sekitar situ terlibat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Itu apa? Sang suami hampir saja bunuh istrinya. Ternyata diselidiki apa? Sang istri akhirnya bawa laki-laki lain juga ke rumah. Diselidiki ternyata apa? Itu bagian daripada apa? Balas dendam.
Balas dendam dengan perlakuan sang suami. Dan yang paling menyakitkan lagi, laki-laki yang dibawa itu ada siapa? Itu bawahan suaminya, apa namanya itu? Yang biasanya angkut-angkut barang itu nih ya. Kornetnya mungkin ya. Kenetnya itu marah sekali sang suami ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi itu menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad, boleh kamu menyelesaikan masalah kecemburuan istrimu, tapi bukan dengan cara membuat masalah baru, yaitu apa? Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik jemaah sekalian, ini yang perlu kita pahami semuanya, dan Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi tengah suami istri. Saya kira ini nanti ada yang lain lagi nanti ya, termasuk kisah yang luar biasa di sini yang disebutkan adalah apa? Umar itu ketika melihat Nabi Muhammad sedang menghadapi masalah dengan istri-istri beliau, termasuk dengan Hafsah, beliau itu membuat lelucuan, kata-kata yang buat Nabi Muhammad tertawa, karena Nabi Muhammad lagi sedih banget. Akhirnya apa kata Umar? Ya Rasulullah, aku akan bercerita dan berkata kepada kamu sesuatu yang buat kamu tertawa gitu ya. Akhirnya Pak Umar cerita aja, ngomong aja. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pun senyum dan tertawa. Senang sekali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena berhasil membuat tertawa Nabi di saat beliau menghadapi masalah. Itu artinya apa jemaah sekalian? Kita kalau melihat teman kita atau saudara kita yang sedang menghadapi masalah, terutama masalah keluarga, nggak apa-apa kok kita mengajak dia itu keluar sedikit bincang-bincang, atau mungkin membuat dia tertawa supaya dia bahagia. Karena kalau tertawa itu akan merehatkan pikiran. Nggak benar kalau seandainya tertawa itu bisa membuat penyakit. Yang bermasalah itu kalau terlalu berlebih-lebihan tertawa, itu yang akan mematikan hati. Tapi setelah tertawa, Rasulullah tertawa, Umar bin Khattab membuat Rasulullah SAW itu tertawa, ya. Tertawa nggak masalah. Selama sekali lagi tidak berlebihan dan tidak sesering mungkin. Baik jemaah sekalian, saya kira itu yang perlu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan anak dan cucu-cucu beliau. Insyaallah begitu. Masuk pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.